Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sebuah materi sekaligus memberikan tanggapan dari sahabat-sahabat semua yang disampaikan melalui kolom komentar di channel ini. Banyak di antara sahabat-sahabatku yang bertanya mengenai bagaimana cara berdoa yang benar supaya Allah bisa mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Melalui ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganjurkan Muslim untuk memanjatkan doa kepadanya. Untuk itu perlu juga menjadi perhatian buat kita umat Muslim mengenai adab-adab dalam berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsyudun, yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Itu arti dari surat Al-Baqarah ayat 186. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadisnya bahwa doa adalah perkara yang mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu riwayat lain, beliau juga bersabda, mintalah kepada Allah karena Dia suka diminta. Ibadah yang terbaik adalah menunggu saat sholat wajib tiba. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang terkenal Ihya Ulumuddin menjelaskan sejumlah adab berdoa agar diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi saya ambil cara-cara berdoa ini dari Imam Al-Ghazali. Adab atau cara yang pertama adalah pilih waktu terbaik. Ya, jadi waktu terbaik atau waktu istijabah adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah bagi umat muslim.
Jadi meskipun pada dasarnya berdoa itu tidak mengenal waktu dan tempat, tapi umat muslim tetap perlu memperhatikan waktu-waktu mustajab dengan harapan doanya dapat atau cepat terkabul. Jadi beberapa waktu yang mustajab itu diantaranya adalah sepertiga malam terakhir, ya itu mustajab. Saat berbuka puasa, kemudian antara azan dan iqomah, kemudian saat azan berkumandang, kemudian ketika kita sedang sujud dalam sholat, itu juga doanya waktunya sangat mustajab. Dan saat turun hujan, itu juga waktu yang terbaik untuk kita berdoa. Rasulullah bahkan pernah bersabda, dua doa yang tidak akan tertolak atau paling tidak jarang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu antara azan dan iqomah serta berdoa ketika turun hujan. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, itu sudah dipersempit lagi waktu yang terbaiknya dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bisa dipanjatkan antara azan dan iqomah serta ketika turun hujan. Kemudian adab yang kedua yaitu menghadap kiblat. Imam Al-Ghazali juga menganjurkan muslim untuk berdoa menghadap kiblat dan mengangkat tangan hingga ketiaknya terlihat. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 149 dan 150. Yang ayat 149 itu berbunyi, wa min haitsu kharajta fawali wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Dan untuk yang ayat 150 Al-Baqarah 150, wa min haitsu kharajta fawali wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawali wujuhakum syatrah li ala yakuna linnasi alaikum hujjatun illal ladina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa li utimma nikmati alaikum wa la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Ya, itulah isi atau arti dari surat Al-Baqarah 149 hingga 150. Adab yang ketiga adalah berdoa dengan rendah hati. Ya, selanjutnya dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan agar muslim dapat berdoa dengan wajar dan merendahkan diri serta tidak menggunakan kata yang berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55 disebutkan bahwa adab berdoa agar rendah hati dan bersuara lembut. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufuyah innahu la yuhibbul mu'tadin.
Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Adab yang keempat adalah berdoa dengan rasa harap. Adab berdoa ini yang selanjutnya untuk seorang muslim, jadi hendaknya berdoa dengan penuh rasa harap, sebab ketawaduan dan kerendah hatian itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ya. Kemudian kita lanjut ke adab yang kelima. Ya, ini penting juga, yaitu bahwa ketika berdoa kita harus yakin, ya. Berdoa dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dan lakukanlah dengan keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima doa orang yang lalai dan melampaui batas. Kemudian adab yang keenam yaitu tidak terburu-buru. Ya, berdoalah dengan sungguh-sungguh dan tidak terburu-buru. Bahkan Imam Al-Ghazali menganjurkan untuk mengulang bacaan doa sebanyak 3 kali. Keterangan ini didasarkan dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang berkata, apabila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, beliau berdoa 3 kali, dan apabila meminta, beliau juga meminta 3 kali. Adab yang terakhir yaitu adab yang ketujuh, didahului dengan Asmaul Husna. Ya. Jadi yang terakhir ini Rasulullah dalam hadisnya pernah berkata, orang yang membaca doa dengan menyematkan Asmaul Husna di dalamnya, maka akan diperkenankan doanya tersebut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid ada seorang lelaki melakukan sholat dan dia berdoa, dan dalam doanya dia mengucapkan, Ya Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Engkaulah ya Allah, zat yang memberi kenikmatan. Engkaulah zat yang menciptakan langit dan bumi. Wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka Nabi SAW bersabda, tahukah kamu sekalian, orang itu berdoa dengan apa? Dia menyebut nama Allah yang agung di dalam doanya, yang apabila namanya disebut, Allah pasti mengabulkan doanya, dan apabila mohon sesuatu dengannya pasti diberi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah.
Sahabat-sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, demikian 7 adab ketika kita akan berdoa dan memohon kepada Allah. Semoga bermanfaat. Sahabat-sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, demikian 7 adab ketika kita akan berdoa dan memohon kepada Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.